Jumpa lagi di Halo Timnas yang akan menyajikan informasi seputar Timnas Indonesia. Di antaranya, skuad Garuda banyak dirugikan wasit di Piala AFF U23. Curhatan pemain debutan bersama skuad Garuda Muda. Performa ciamik para pemain abroad dan keturunan. Simak berita selengkapnya hanya di Halo Timnas. Perjalanan Timnas Indonesia U23 di fase grup Piala AFF U23 2023 telah berakhir seiring tuntasnya duel melawan Malaysia pada 18 Agustus dan Timor Leste pada 20 Agustus malam. Dari dua pertandingan tersebut terdapat dua momen di mana Timnas Indonesia U23 mendapatkan keputusan yang tidak menguntungkan atau bisa dibilang dicurangi oleh wasit yang memimpin laga. Pertama, di laga perdana grup B Piala AFF U23, di mana Timnas Indonesia U23 harus mendapatkan keputusan kontroversial dari wasit yang memberikan hadiah penalti untuk Malaysia. Momen tersebut terjadi di paruh kedua, yakni saat pemain Malaysia Fergus Tierney jatuh di kotak penalti skuad Garuda Muda usai berduel dengan KDRL. Padahal dalam duel tersebut terlihat Fergus Tierney menarik jersey KDRL. Bahkan tak banyak kontak yang terjadi saat keduanya berduel. Akibatnya Harimau Malaya Muda mendapatkan penalti dan berhasil menyamakan kedudukannya, yang membuat permain Timnas Indonesia U23 berubah, sehingga takluk dengan skor 1-2. Keputusan kontroversial wasit kembali tercipta di laga kedua Timnas Indonesia U23, yakni saat gol Ramadan Sananta ke gawang Timor Leste dianulir karena offside. Padahal dalam tayangan ulang terlihat jelas Ramadan Sananta dalam posisi onside saat Beckham Putra melepaskan operan akurat. Karena keputusan ini, Timnas Indonesia U23 pun gagal menang besar dan terancam gagal lolos ke semifinal Piala AFF U23. Timor Leste berhasil ditumbangkan Ramadan Sananta dan kawan-kawan. Selesai laga, pelatih Timor Leste Pak Sunte selaku pelatih Timor Leste berbicara mengenai permainan anak asuhnya. Menurutnya permainan dari tim Samba Kecil sudah sangat baik di laga malam tadi. Ia pun memberikan selamat kepada Beckham Putra dan kawan-kawan yang berhasil memenangi laga malam tadi. Lebih lanjut, rekan senegara Sintayong tersebut mengaku tak memikirkan hasil di laga kontra Indonesia, sebab di laga itu ia mengaku sedang bereksperimen dengan skuadnya. Di lain sisi, Timor Leste telah menyusun rencana agar Garuda Muda gagal melaju ke babak selanjutnya, yakni dengan mengalahkan lawan terakhir mereka di grup B, Timnas U23 Malaysia. Andai kata Timor Leste berhasil menaklukkan Malaysia setidaknya dengan skor 3-2, maka skuad Garuda Muda dipastikan akan tersingkir. Ramadan Sananta menjadi pahlawan kemenangan bagi Garuda Muda pada laga terakhir mereka di grup B. Sejatinya ia berhasil menjebloskan 2 gol ke gawang Timor Leste, akan tetapi 1 gol yang lain dianulir oleh wasit lantaran dianggap offside. Namun keputusan asisten wasit untuk mengangkat bendera pertanda offside tersebut tampaknya keliru. Pasalnya, berdasarkan tayangan ulang, Sananta benar-benar berada di posisi yang aman. Ia masih di depan garis pertahanan akhir Timor Leste saat menerima umpan dari Beckham. Keputusan keliru itu nyatanya berdampak pada psikologi sang pemain. Hal itu diakui langsung oleh Sananta setelah laga berakhir, di mana bumper masa depan Timnas Indonesia ini mengaku kepercayaan dirinya langsung hilang usai golnya dianulir oleh wasit. Setelah insiden tersebut pun Sananta mengaku banyak membuang-buang peluang. Ada setidaknya 2-3 peluang emas yang terbang sia-sia di depan gawang Timor Leste. Meski begitu, Sananta menjelaskan bahwa seluruh orang yang ada di Timnas U23 telah menampilkan yang terbaik. Timnas U23 Indonesia hanya menang tipis atas Timor Leste pada laga pamungkas fase grup Piala AFF U23 2023 semalam. Sebenarnya kemenangan ini memastikan Garuda Muda masih memiliki nafas panjang pada turnamen Piala AFF U23 kali ini. Meski begitu, penampilan Timnas Indonesia tetap dalam sorotan. Pasalnya, Garuda Muda gagal memaksimalkan banyak peluang pada laga tersebut. Padahal pasukan Sintayong mencatat 20 peluang pada laga itu. Hal ini kemudian diamini oleh Kapten Timnas Indonesia Bagas Kava, di mana ia mengaku timnya banyak memiliki peluang malam ini, tetapi gagal mendapatkan banyak gol untuk Timnas Indonesia U23. Meski begitu, pemain belakang Barito Putra tersebut apresiasi seluruh skuad Timnas U23 Indonesia atas kemenangan ini. Bagas Kava masih menyimpan harapan agar skuad Garuda Muda menembus babak semifinal Piala AFF U23.
Jika sudah menembus babak semifinal, maka Skava pun berharap Garuda Muda bisa kembali dengan semangat yang lebih kuat. Sintayong kembali memberi debut pemain muda di Timnas Indonesia U23 di laga semalam. Ia adalah pemain Rans Nusantara LC Abdul Rahman yang bermain 45 menit saat Timnas U23 Indonesia menang 1-0 atas Timor Leste. Bahkan Abdul Rahman langsung menjadi starter di winger kanan, mendampingi Ramadan Sananta dan Jim Kelly Stroyer. Pemain jebolan Liga 3 ini hanya bermain satu babak dan digantikan oleh Esal Syahrul. Abdul Rahman sendiri mengakui masih banyak kekurangan ketika menjalani debut bersama skuad Garuda Muda. Salah satu yang ia soroti adalah lapangan yang licin di Rayong Province Stadium. Lebih dari itu, pemain asal Palu Karimun di Kepulauan Riau ini bersyukur bisa dipanggil ke Timnas Indonesia. Dengan hasil 1 kekalahan dan 1 kemenangan, Sintayong mengaku masih belum puas dengan komposisi Timnas Indonesia U23 saat ini. Pelatih asal Korea Selatan tersebut memuji para pemain yang sebelumnya sudah berpengalaman di skuad Timnas U23 Indonesia. Namun hal itu tak berlaku untuk para pemain lainnya yang baru bergabung dengan skuad Timnas U23 untuk turnamen Piala AFF kali ini. Pelatih asal Korea Selatan tersebut masih berusaha keras untuk mendapatkan komposisi terbaik, yakni untuk skuad Timnas Indonesia U23. Hal ini karena Timnas Indonesia bakal mengincar 1 tiket ke putaran final Piala Asia U23 2024 nanti, yakni sebagai pintu masuk, skuad Garuda Muda bakal tampil pada babak kualifikasi pada bulan September ini. Pada turnamen tersebut, Timnas Indonesia bakal satu grup dengan Turkmenistan dan Cina Taipei. Saint Patinama kembali dipercaya tampil sebagai starter pada laga Viking FK melawan Stabæk dalam lanjutan Liga Norwegia 2023. Pemain Timnas Indonesia itu tampil penuh untuk membantu timnya menang 1-0. Laga melawan Stabæk menjadi penampilan ke-18 Saint Patinama di Liga Norwegia musim ini bersama Viking FK. Sejauh ini pemain berusia 25 tahun itu tampil cukup apik dengan mencatatkan 1 gol dan 3 assist. Dengan kemenangan ini, Saint dan kolega menempel ketat Bodø Glimt yang sedang merajai klasemen sementara dengan koleksi poin yang sama, yakni 44 poin. Elkan Bagot dikabarkan akan kembali dipinjamkan pada musim ini. Dia bahkan belum masuk dalam tim inti yang dimainkan di divisi kasta kedua Liga Inggris Championship. Elkan Bagot hanya bermain di ajang Piala Carabao saat membawa kemenangan bagi tim asal Bristol Rovers. Elkan Bagot sendiri berhasil menjaga gawang tetap clean sheet dengan skor akhir 2-0. Sayangnya kemenangan Ipswich Town di Piala Carabao itu tidak diikuti dengan keinginan sang pelatih Kieran McKenna untuk memainkannya di Championship. Jangankan masuk pada daftar pemain pengganti, Elkan Bagot pun tak masuk dalam daftar susunan pemain. McKenna mengakui Elkan Bagot bisa menjadi opsi baginya untuk tim. Sayangnya McKenna mengakui tidak yakin apakah keputusannya untuk meminjamkan atau mempertahankan akan bagus untuk Elkan Bagot. Hal ini pula lah yang membuat nasib pemain bek tengah ini terkatung-katung. Statistik mengerikan dicatatkan oleh Asnawi Bakualam saat membela Jeonnam Dragons melawan Kim Jong Sangmu. Bahkan ia berhasil mengulangi tackle pada Alejandro Garnacho. Tak hanya sekali, tackle khas Asnawi Bakualam pada Garnacho itu bahkan diulangi dan sukses sampai 2 kali. Hal itu pun membuat striker muda Kim Jong Sangmu tak bisa menembus pertahanan Jeonnam Dragons. Selain tackle bersih, Asnawi Bakualam juga mencatatkan sejumlah umpan kunci yang bisa saja menjadi gol ada penyelesaian striker Jeonnam Dragons lebih tenang. Dalam video tayangan ulang pergerakan Asnawi Bakualam melawan Kim Jong Sangmu benar-benar mematikan. Rapat di belakang dan berani mengalirkan bola ke depan. Dalam sebuah skema serangan Kim Jong Sangmu yang dilakukan di sisi kanan pertahanan Jeonnam Dragons, 2 kali Asnawi melakukan intercept. Harga pasaran Marcelino Ferdinand melambung tinggi berkat penampilan yang semakin gacor dalam setiap pertandingan, baik ketika membela timnas Indonesia ataupun KMSK DNZ. Dilansir dari laman Transfer Market, nilai pasaran pemain berusia 18 tahun ini berada di angka 300.000 euro atau sekitar 5 miliar rupiah. Harga tersebut tentunya merupakan sebuah nilai yang cukup tinggi, terlebih usia Marcelino Ferdinand masih belum genap 19 tahun dan berasal dari kawasan Asia Tenggara, yang notabene harga pemain mudanya rata-rata berada di angka puluhan ribu euro saja. Membela KMSK DNZ tercatat dia mulai tampil rutin dan telah membubuhkan gol. Kabarnya, berkat performa Marcelino ini yang terus meningkat, membuat banyak pemandu bakat dari klub-klub Eropa yang mulai melirik potensinya. Mengingat musim ini kemungkinan menjadi musim terakhir dari Marcelino Ferdinand bersama dengan KMSK DNZ.